Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rehan Maulana Muslim dengan NIM 1911111768 dari kelompok 3 kelas A 2019-2. Pada kali ini saya akan melakukan tag video mengenai ujian skill lab pemeriksaan sistem persarapan. Baiklah, kita lanjutkan ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nah, baik Bapak, perkenalkan saya Perawat Rehan, yang mana pada kali ini saya akan melakukan pengajian pada Bapak. Nah, apakah benar ini dengan Bapak Jusar? Benar ya. Tanggal lahir Bapak berapa? Tanggal saya 1 Januari Tahun? 2001. Nah, berapa tadi Bapak? 1 Januari 2001. Oke, baik Bapak. Nah, lanjut kita tengok bilangnya. Oke, Bapak Jusar 1 Januari 2001. Ya Bapak. Oke Bapak. Nah, jadi pada kali ini saya akan melakukan tindakan ke Bapak, yaitu pemeriksaan sistem persarapan Bapak. Nah, tujuan dari ini untuk mengetahui apakah Bapak itu pada sistem persarapannya normal atau ada abnormal. Nah, kita lakukan di sini selama 15 sampai 20 menit. Apakah Bapak sedia? Iya. Oh, sedia ya. Kita lakukan di sini. Kalau gitu saya tutup tirai terlebih dahulu ya Bapak. Oke. Nah, Bapak, saya ingin bertanya, sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami trauma atau benturan di kepala? Tidak. Tidak. Apakah Bapak pernah dirawat di ICU? Tidak. Tidak juga. Nah, apakah Bapak sebelumnya juga pernah terkena infeksi meningitis? Tidak. Tidak ya Bapak. Oke. Nah, kalau gitu saya ingin bertanya Bapak, apakah Bapak tahu itu benda apa? Mana? Yang itu? Baju. Baju. Oke Bapak. Nah, kalau ini Bapak tahu? Kelas. Oke, baik. Nah, dari hasil pengajian pada tingkat kesadaran Bapak, tingkat kesadaran kualitatifnya itu bagus, itu kompos mentis, yang mana Bapak tahu tentang diri sendiri Bapak, lingkungan, dan juga orang-orang di sekitar Bapak. Nah, lanjut kita melakukan pemeriksaan GCS Bapak. Nah, Bapak bisa menunjukkan mata ya. Oke, tutup mata ya Bapak. Oke, buka. Coba Bapak tutup cepat. Oke, kedip cepat-cepat Bapak. Oke, mantap Bapak. Nah, lanjut Bapak bisa mengangkat tangan Bapak. Oke, ke atas kan? Oke, luruskan. Oke, ke bawah. Mantap. Nah, baiklah Bapak, dari hasil pemeriksaan GCS Bapak itu normal, itu 15 poin, yang mana pada tingkat pada mata itu dapat poin 4, bagus dari refleks matanya, tidak ada kelainan dan tidak ada gangguan. Pada motorik juga saat Bapak mengangkat tangan Bapak tadi, juga gerakan Bapak itu tidak ada hambatan dan dapat nilai dapat poin 6. Serta pada verbal Bapak itu bagus, dapat 5 poin, tidak ada hambatan sama sekali Bapak. Baik Bapak, kita sekarang melakukan pemeriksaan kaku kuju ya Bapak. Baik Bapak, permisi, saya letak tangan saya di belakang kepala Bapak, pakai boleh. Oke. Nah, terus saya bantu Bapak mendekat kepala Bapak dan sampai dagu menyentuh ke dada. Oke Bapak, yang bisa. Oke, apakah ada sakit Bapak? Tidak. Tidak. Oke, baik Bapak. Berarti Bapak kaku kudu Bapak negatif ya, karena tidak ada nyeri dan juga tidak ada tahanan pada kaku di leher Bapak. Baiklah Bapak, kita lanjutkan ke pemeriksaan misalnya Bapak. Oke. Jadi pertama kita lakukan, bisa Bapak angkat kaki Bapak. Oke, bentuk sudut 90. Apakah ada yang sendiri Bapak? Tidak. Tidak. Oke, kita tutupkan lututnya. Oke, jadi membentuk sudut 135. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Tidak ada, dan tidak ada tahanan juga ya Bapak. Nah, berarti kening strength Bapak itu negatif karena tidak ada nyeri dan juga tidak ada tahanan. Oke Bapak, kita lanjutkan ke pemeriksaan singseng Bapak. Oke, jadi nanti paha Bapak, kaki Bapak dinaikkan. Oke, naik Bapak, bentuk sudut 70. Nah, apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Tidak Bapak, dan juga tidak ada tahanan. Berarti singseng Bapak negatif ya Bapak.
Baiklah Bapak, kita lakukan pemeriksaan selanjutnya itu adalah Brzezinski 1 dan Brzezinski 2. Yang baik, kita lanjut ke pemeriksaan Brzezinski 1. Baik Bapak, nah, permisi, tangan saya letak di belakang kepala Bapak, bisa angkat dulu kepalanya. Oke. Kemudian tangan saya di dada Bapak, Bapak bisa menyentuh dagu Bapak, menyentuh dada Bapak. Oke. Coba. Oke. Oke. Baik Bapak. Oke. Dari hasil pemeriksaan pada posisi 1 pada lutut Bapak tidak ada kenaikan, berarti hasilnya negatif ya Bapak. Nah, kita lanjut ke Brzezinski 2 Bapak. Bapak bisa menekukkan kedua kakinya. Oke. Salah satu kaki saya naikkan ya Bapak. Oke. Oke, ada nyeri Bapak? Tidak. Oke, berarti dari hasil Brzezinski 2 Bapak juga negatif. Baiklah Bapak, sekarang saya akan membuka pemeriksaan saraf kranial Bapak. Bapak bisa duduk terlebih dahulu Bapak. Oke. Oke, coba saya bantu Bapak. Oke, ke belakang Bapak bisa boleh nyantai juga. Maskernya Bapak bisa dibuka. Oke Bapak. Jadi pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial pertama 1. Nah, jadi saya akan mengambil alatnya terlebih dahulu. Ini ada dua sampel Bapak, ada teh dan juga ada kopi. Nah, jadi Bapak menutup salah satu hidung Bapak terlebih dahulu. Bisa tutup pakai tangan. Oke. Saya akan menunjukkan. Oke. Bapak tahu ini apa? Kopi. Kopi, betul. Coba Bapak tutup sebelah lagi. Ini. Betul Pak. Jadi hasil dari pemeriksaan saraf kranial pertama, Bapak tidak ada salah dalam menimbulkannya. Bapak, kita lanjutkan pemeriksaan saraf kranial yang kedua, itu pada mata. Yang pertama kita lakukan tes ketajaman mata dengan Snellen. Yang pertama kita berikan karton ke pasien untuk menutup salah satu matanya. Kemudian kita tunjuk pada Snellen. Oke Bapak, ini E. N. L. F. S. L. P. E. H. U. B. Baiklah, dari hasil tes itu normal karena bapak ini bisa melihat sampai yang bagian terakhir. Baik Bapak, pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan tes lapang pandang. Bapak bisa melihat ke arah saya, badannya juga. Oke, nah Bapak, nanti saya akan menutup salah satu. Bapak akan mengikuti saya, melihat saya. Mata Bapak fokus mata saya. Nah, nanti jika saya suruh menutup salah satu mata Bapak, nanti Bapak akan melihat jari saya akan bergerak kemana. Oke? Dan sejauh mana Bapak bisa melihat. Oke, set. Mulai Bapak fokus mata saya. Oke, Bapak bisa nutup mata kiri Bapak terlebih dahulu. Oke? Ini Bapak bisa lihat? Oke. Masih bisa lihat? Masih bisa lihat? Masih bisa lihat? Ini? Oke, coba sebelah lagi Bapak. Ini? Bisa? Lanjut kita melakukan pemeriksaan papil dengan alkosmoskop. Ya Bapak. Bapak, kita lanjutkan pemeriksaan saraf kranial 3, 4 dan 6 Bapak. Nah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan saraf yang 3 terlebih dahulu. Baik Bapak. Bapak ini nampak. Nah, jadi bola mata Bapak mengikuti dari saya bergerak. Oke. Bapak lihat. Oke. Bagus. Oke. Oke Bapak. Oke Bapak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan saraf kranial yang keempat. Kita menggunakan pendek. Oke Bapak. Bapak mata lebar-lebar. Oke. Oke, dari refleks pupil Bapak bagus ya Bapak. Berarti itu normal. Nah, yang terakhir
dari saraf kranial ke-6 itu dari saya lihat kelopak mata Bapak itu simetris, tidak ada yang turun sebelah. Baik Bapak, kita lanjutkan pemeriksaan saraf kranial kelima. Nah, pada saraf kranial kelima ini kita lakukan pertama, coba Bapak menggigit gigi Bapak. Gigit. Nah, oke, tadi ada saya lihat di bagian sini Bapak, ada refleks dan juga di bagian pipi Bapak, bagian rahang. Nah, kemudian saya coba ya Bapak. Baik Bapak, kita lanjut ke pemeriksaan. Bapak boleh menutup mata Bapak terlebih dahulu. Oke. Rasa Bapak? Pipi kanan. Oke. Rasa? Bahu bawah. Oke. Baik Bapak. Ini Bapak. Pipi kiri. Oke. Ini. Terakhir. Oke, baik Bapak. Nah, selanjutnya Bapak boleh buka mata Bapak. Ini pemeriksaan selanjutnya. Saya akan meletakkan ini di ujung dari mata Bapak. Apakah ada refleks di mata Bapak? Oke, ada refleks ya Bapak. Berarti pada saraf kranial kelima Bapak tidak ada masalah. Kita lanjutkan kepada saraf kranial yang ketujuh Bapak. Pada saraf kranial ketujuh ini kita akan mengetes pengecap serta dari bentuk muka Bapak. Yang pertama kita akan melakukan tes pengecapan. Baik, ini saya ada tes. Coba Bapak tutup mata terlebih dahulu. Oke, ini minta jangan jari Bapak saya masukkan. Nah, Bapak bisa mengecap. Oke, terasa Bapak? Rasa apa? Gula atau Manis. manis? Oke, berarti gula ya Bapak. Nah, selanjutnya ini ada satu lagi Bapak, masukkan. Nah, Bapak? Asin, oke. Apa itu Bapak? Garam, oke. Nah, berarti dari hasil itu Bapak tidak ada salah dalam pengecapan Bapak. Bapak, sekarang kita akan mengetes lagi. Coba Bapak tersenyum. Oke lagi? Oke, mantap. Kemudian Bapak coba menggembungkan pipi Bapak. Oke, baik Bapak, sudah selesai. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pemeriksaan saraf kranial 8. Nah, pemeriksaan pertama itu adalah swaba, itu kita untuk membandingkan pada gerak kepala pada dua subjek. Nah, oke. Kalau berhenti akan Bapak. Oke. Nah, yang kedua kita lakukan tes Weber itu untuk mengetahui apakah pasien memiliki gangguan pendengaran konduktif dan sensori neural. Nah, baik, nanti saya letakkan di atas ubun Bapak. Kalau misalnya ada salah satu nggak kedengaran di salah satu, Bapak bisa angkat tangan. Kalau kedengaran keduanya, Bapak angkat tangan keduanya, oke? Nah, kemudian yang terakhir ada tes ini. Itu untuk mengetahui hantaran udara dan hantaran tulang telinga. Oke? Kalau berhenti angkat tangan Bapak. Kalau berhenti angkat tangan Bapak. Nah, oke. Baik, dari pemeriksaan pasien normal pada Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 9 dan 10. Nah, yang pertama kita lakukan adalah Bapak bisa buka mulut Bapak. Buka mulut Bapak lebar-lebar. Lidah keluarkan. Oke. Bapak bisa bilang ah. Oke. Nah, lagi Bapak. Coba Bapak keluarkan lidah Bapak. Oke. Saya masuk. Oke. Dari hasil pemeriksaan ternyata Bapak ada refleks memuntah ya. Nah, selanjutnya saya ada air minum Bapak. Bapak, ini coba Bapak minum. Oke, dari hasil pemeriksaan Bapak ada juga refleks beneran. Dan hasil dari pemeriksaan itu negatif, tidak ada yang bermasalah. Kita lanjutkan ke pemeriksaan saraf kranial 11. Nah,
saya akan memberi dorongan, Bapak akan melawan apa dari arah saya melakukan dorongan. Oke, coba Pak, bisa? Oke, bagus Bapak. Mulai lagi. Oke, lanjut, kita lanjut perusahaan. Oke, mantap Bapak. Berarti Bapak tidak ada kelainan dari saraf kranial ke-11. Nah, kita lanjut ke saraf kranial 12 Bapak. Nah, Bapak bisa keluarkan lidah Bapak. Keluar sampai bawah. Oke, dari bentuk A saya lihat simetris, tidak ada bentuk yang tidak simetris. Nah, kemudian Bapak bisa dorong pipi Bapak menggunakan lidah. Kiri, kanan lagi. Oke. Dari hasil pemeriksaan saraf kranial 12 juga Bapak normal. Nah, baik Bapak bisa baring lagi kalau Bapak mau. Ya, sudah. Dulu aja, oke. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan semuanya Bapak, bahwa Bapak itu normal, tidak ada abnormal pada sistem sarapan Bapak. Nah, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah saya senang dengan ini. Alhamdulillah Bapak. Nah, jadi Bapak, saya akan pergi lagi karena waktu kita sudah selesai. Nah, jika tidak ada lagi, saya akan pamit permisi dulu terlebih dahulu. Yang mana pada 2 jam lagi saya akan datang lagi untuk melakukan cek TTP pada Bapak. Oke, Bapak, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.